Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Triwahyuningsi dengan NIM E10522210058 dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjung Pura. Nah, di video kali ini saya akan membahas tema bab 5 dari mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh dosen saya, Bapak Firdaus, SIP MSOS. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama. Di sini saya sudah membuatkan PowerPoint-nya untuk saya jelaskan. Yang pertama, slide pertama itu ada judul. Nah, di dalam judul ini terdapat di dalam bab 5 yaitu formulasi kebijakan di dalam konteks politik. Nah, di slide pertama ini saya akan memperkenalkan topik utama yang akan kita bahas di dalam bab ini, yaitu proses formulasi kebijakan di dalam konteks politik. Nah, pembahasan ini berfokus bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat pemerintah. Nah, kedua yaitu pendahuluan dan proses formulasi kebijakan. Nah, proses kebijakan adalah tahap penting di dalam pembuatan kebijakan publik. Pada tahap ini, pengambilan keputusan atau seperti pejabat pemerintah atau legislatif harus mampu mengidentifikasi masalah privat. Apa sih yang dimaksud dalam masyarakat privat ini? Masalah yang hanya mempengaruhi individu atau kelompok kecil dan mengubahnya menjadi masalah publik atau masalah yang mempengaruhi masyarakat luas dan memerlukan perhatian pemerintah. Nah, di dalam proses formulasi kebijakan ini terdapat identifikasi masalah, yaitu pengambilan keputusan perlu menyadari bahwa banyaknya masalah dimulai dari isu-isu yang tampak pribadi. Nah, proses formulasi dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang besar yang bisa mempengaruhi masyarakat secara luas. Yang kedua itu ada pencarian alternatif kebijakan. Nah, setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mencari berbagai alternatif solusi. Para pembuat kebijakan akan mengembangkan beberapa cara atau kebijakan yang mungkin bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang ketiga itu adalah pemilihan alternatif. Setelah alternatif kebijakan ditemukan, pengambilan keputusan harus memilih salah satu alternatif yang untuk diterapkan. Nah, pemilihan ini harus didasarkan pada analisis yang cermat, bukan hanya pada solusi yang mudah, dan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang telah dipilih. Kemudian slide ketiga, materi yang saya bahas ini ada permasalahan kebijakan. Perumusan masalahnya adalah langkah awal yang penting di dalam formulasi kebijakan publik. Sebelum kebijakan yang baik hanya bisa dibuat jika masalah yang dihadapi sudah dirumuskan dengan benar dan jelas. Nah, di dalam fase-fase perumusan masalah, menurut William Dom dari buku bab 5 ini, yang pertama ada 4. Yang pertama itu problem search, kedua problem definition, ketiga problem specification, yang keempat ada problem sensing. Nah, yang dimana problem search ini atau pencarian masalah ini mencari dan mengidentifikasi masalah yang muncul di dalam masyarakat. Nah, di sini tuh analisis kebijakan mulai menyelidiki apa yang menjadi masalah yang mempengaruhi banyak orang. Yang kedua itu ada problem definition atau pendefinisian masalah. Mengklarifikasi dan mendefinisikan masalah secara lebih rinci. Pada tahap ini, masalah yang teridentifikasi harus lebih jelas agar bisa dipahami secara komprehensif. Dan yang ketiga itu ada problem specification, yaitu adalah spesifikasi masalah, di mana penyusunan masalah ini di dalam bentuk yang lebih detail dan spesifik. Nah, di sini adalah tahap untuk mengurangi generalisasi masalah sehingga lebih mudah untuk menemukan solusi yang lebih konkret. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada problem sensing atau pengenalan masalah. Nah, di sini tuh kayak memahami masalah lebih dalam, menyadari bagaimana masalah tersebut bisa mempengaruhi berbagai pihak atau banyak pihak, serta bagaimana solusi bisa mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Di slide 4 ini ada jenis masalah dan agenda kebijakan. Jenis masalah ini ada 2, yaitu masalah pertama masalah publik, yang kedua itu ada masalah privat. Nah, masalah publik ini yang mempengaruhi banyak orang yang membutuhkan perhatian pemerintah, misalnya kemiskinan, pendidikan, polusi.
Sedangkan masalah privat ini adalah masalah yang hanya mempengaruhi individu atau kelompok kecil. Masalah ini tidak perlu menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya terbatas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan, yaitu proses kebijakan. Formulasi kebijakan adalah tahap yang sangat penting karena akan menentukan arah dan masa depan masyarakat. Kebijakan ini dihasilkan untuk mempengaruhi kehidupan banyak orang, oleh karena itu harus dirumuskan dengan baik dan tepat. Nah, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada analisis yang tepat, tetapi juga kemampuan memilih alternatif solusi yang paling sesuai dan mengimplementasikannya dengan cara efektif dan efisien. Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya atau salah kata.